Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Hello? Okay, listen to me. Can you tell me what your address is? 218 East Copeland? Okay, and who is this? This is Dan, John. Your name is Dan? David. Okay, your name is David? Okay, who is it that's not breathing? My wife, my son. Your wife is not breathing? Okay. Sir, I need to take a deep breath. Take a deep breath. Listen to me. I'm going to get the paramedics so we can try and get her some help, okay? Don't hang up. Pada tanggal 24 April tahun 2018, pukul 15.51, David Trons menghubungi 911 melaporkan bahwa istrinya, Santi Cooper, tenggelam di bak mandi rumah mereka. David mengatakan dia sudah berusaha memberikan bantuan nafas atau CPR, namun istrinya tetap tidak bernafas. Terdengar di panggilan 911, David menangis dan panik. Santi Mahtani adalah perempuan keturunan India yang lahir dan tumbuh besar di Orlando, Amerika Serikat. Santi lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1979. Pernikahan pertama Santi dengan James Joseph Cooper atau biasa dipanggil Jim, memperoleh seorang anak laki-laki bernama Jackson Cooper. Pada tahun 2013, Santi dan Jim bercerai, namun mereka tetap memiliki hubungan yang baik dan membesarkan anak mereka bersama-sama. Selanjutnya, setelah bercerai, Santi tetap menggunakan nama Santi Cooper. Ini adalah hal yang lazim di Amerika. Santi adalah seorang yang cerdas dan pengusaha wanita yang bekerja dari rumah. Santi memiliki usaha mandiri yaitu konsultan dan penjualan software keuangan. Santi dikenal memiliki keuangan yang stabil dan lebih dari cukup. Tidak lama setelah perceraiannya, Santi bertemu dengan David Trons di situs kencan online. Kemudian mereka menjadi dekat dan menjalin hubungan serius. Dikabarkan pada awalnya Santi sangat tergila-gila pada David. Di komputer Santi ditemukan file surat cinta kepada David, yang berisi betapa Santi sangat bersemangat dalam hubungan mereka. Menurut kesaksian beberapa orang, David memang sangat menawan, pandai memuji dan membuat orang nyaman saat berinteraksi. Siapakah David Trons? David Trons berasal dari Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Sebelum bertemu dengan Santi, David bercerai dengan istrinya Carol Trons setelah melalui pernikahan yang panjang. Setelah David menjalin hubungan dengan Santi, David kemudian pindah dari Minnesota ke Orlando agar berdekatan dengan Santi. Kepada Santi, David mengaku bahwa ayahnya adalah seorang yang kaya raya dan dia memiliki warisan yang cukup besar dari ayahnya. Ucapan David yang sangat meyakinkan membuat Santi percaya bahwa David adalah seorang jutawan. Segera setelah David pindah ke Orlando, mereka berdua tinggal bersama dan menyewa sebuah apartemen. Tidak lama kemudian David jatuh cinta pada lingkungan perumahan di Delaney Park. Delaney Park adalah salah satu lingkungan perumahan tertua dan paling bersejarah di Orlando, Florida. Lingkungan itu terletak tepat di selatan pusat kota. Ini adalah komunitas yang sangat diminati karena dikenal dengan jalan-jalan beraspal bata yang indah, pohon-pohon oak besar yang rindang, dan arsitektur bersejarah yang berasal dari awal abad ke-20. Terdapat danau, taman, lapangan bisbol, lapangan tenis, taman bermain dan area piknik. Daerah ini juga memiliki rumah-rumah dengan beragam gaya seperti kolonial, Victoria, bungalow dan lain-lain. David langsung jatuh cinta pada rumah di Jalan 218 East Copeland Drive, sebuah rumah besar 372 meter persegi, lengkap dengan hiasan gargoyle di ujung atapnya. Pada April tahun 2015, agen properti, Taraf Stevens, menjual rumah tersebut pada David seharga $607.500. David membayar rumah itu secara cash. David memasukkan namanya dalam akta kepemilikan rumah, dan nama ibunya sebagai pewaris tunggal atas rumah itu. Tidak lama kemudian David dan Santi pindah ke rumah itu, dan mereka mencoba merenovasi beberapa sudut rumah, dengan biaya sepenuhnya dari Santi.
Kontraktor demi kontraktor datang silih berganti, rumah sudah dibongkar di sana-sini, namun hingga tahun 2018 renovasi rumah itu tidak pernah selesai. Bahkan bagian utama rumah tidak bisa digunakan dan tidak layak huni. Santi terpaksa tidur dan bekerja dari bangunan kecil di atap garasi, sedangkan David tidur di sofa di sebuah ruangan bawah tanah. Sementara Santi terus bekerja keras dan menghasilkan uang untuk renovasi rumah dan biaya hidup, David tidak melakukan apapun. Dia selalu beralasan setiap hari sibuk dengan renovasi rumah itu. Diduga karena putus asa, David beralih ke kontraktor lokal Keith Ory, yang memiliki acara bedah rumah bernama Zombie House Flipping. Zombie House Flipping adalah acara televisi yang berisi tentang renovasi rumah-rumah yang sudah sangat buruk keadaannya. Saat Keith memeriksa rumah itu, Keith sangat terkejut karena secara struktur, rumah itu sudah sangat membahayakan. Rumah 2 lantai itu hanya tinggal menyisakan plester penopang setebal 2 inci saja. Keith kemudian memulai memperbaiki interior rumah itu, dan mendapatkan izin untuk menggunakannya dalam acara Zombie House Flipping di episode berikutnya. Pada awal Mei tahun 2018, di mana syuting untuk acara tersebut akan segera dimulai, Keith mengatakan betapa sangat sulit mempertemukan Santi dan David dalam satu momen. Ketika Keith akhirnya bisa bertemu dengan mereka berdua, Keith mengatakan bahwa David dan Santi terlihat tidak baik-baik saja. Santi terlihat kesal dan segera pergi meninggalkan David dan Keith. Menurut jaksa penuntut, ditemukan bukti bahwa Santi menjadi sangat kesal pada David, karena David tidak kunjung memasukkan namanya dalam akta kepemilikan rumah, sedangkan Santi sudah mengeluarkan uang cukup banyak dalam renovasi rumah yang masih berlangsung. Beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan pada Santi, renovasi rumah itu terhitung sudah menghabiskan uang Santi sebesar $4 juta. Segera setelah Santi dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal, David dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sepanjang pemeriksaan selama 14 jam, David menolak didampingi pengacara. Dalam pemeriksaan, David diketahui terlalu banyak bicara dan menjelaskan seolah-olah berusaha untuk meyakinkan bahwa dia tidak terlibat dalam insiden yang terjadi pada Santi. David mengaku bahwa sore itu dia berjalan-jalan bersama anjingnya di taman, dan ketika kembali ke rumah dia mendengar suara air mengalir, lalu menemukan Santi yang masih mengenakan baju tidur, sudah tenggelam di bathtub. Saat ditemukan, tubuh Santi terendam air dengan posisi salah satu kaki mencuat ke atas. David mengaku sudah berusaha memberikan CPR namun tidak berhasil. Para medis yang pertama kali tiba menyatakan bahwa Santi sudah meninggal ketika mereka memeriksa. David mengatakan mungkin Santi jatuh, terpeleset atau pingsan. Saat detektif menanyakan bagaimana bisa insiden itu bisa menyebabkan pipi Santi berdarah dan matanya memar, David tidak bisa memberikan jawaban. Sebuah keanehan yang tampak nyata, karena ketika seseorang yang terpeleset di bathtub tidak mungkin memiliki luka trauma, sebanyak dan separah luka yang terlihat pada tubuh Santi. Pada saat ditemukan, bathtub mereka juga dalam keadaan kering, hanya sedikit basah di baju yang dikenakan Santi. Detektif mencatat bahwa selama 14 jam interogasi, David tampak berpura-pura menangis, tanpa meneteskan air mata, dan menunjukkan kurangnya penyesalan atau kesedihan emosional atas kematian istrinya. Selain itu, di kamar Santi ditemukan juga darah yang menempel di spray, dan juga menempel pada sisi-sisi tempat tidur, namun David mengatakan bahwa mungkin saja itu darah menstruasi Santi. David juga mengatakan bahwa Santi dibunuh oleh pencuri, karena uang mereka sebesar $5.000 yang disimpan di rumah hilang. Sebuah cincin pertunangan Santi seharga $150.000 juga hilang. Namun pernyataan David ini juga tidak bisa dipercaya, karena tidak adanya bukti pendukung. Tidak ada bukti masuk paksa ke dalam rumah, tidak ada bukti perkelahian atau upaya mempertahankan diri. Selain itu ada banyak barang yang lebih berharga di rumah itu namun tidak hilang. Dalam pemeriksaan selama 14 jam tersebut, penyelidik tidak bisa menahan David karena belum cukupnya bukti. Sehingga kemudian David dilepaskan, namun penyelidikan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian hasil otopsi Santi keluar, dan sebab kematian dinyatakan karena trauma benda tumpul di kepala dan pencekikan. Santi menderita retak tengkorak dan cedera wajah yang parah, yang tidak disebabkan karena jatuh atau terpeleset. Tidak ditemukan cairan di dalam paru-paru, yang mengindikasikan sebab kematian bukan karena tenggelam. Selanjutnya dalam uji DNA ditemukan campuran DNA David dan Santi pada spray dan rangka tempat tidur, serta DNA Santi di bawah kuku David.
Beberapa waktu kemudian, sebuah informasi datang dari pekerja sebuah klub bernama Klub Orlando. Klub Orlando adalah rumah mandi atau spa untuk sesama jenis. Pekerja tersebut mengatakan bahwa dia mengenal David karena David adalah pelanggan tetap di klub tersebut. Setiap 6 bulan, David memperbarui keanggotaannya. Pekerja itu mengatakan bahwa dia pernah memergoki David melakukan hal yang tidak senonoh dengan seorang pria di klub tersebut. Penyelidikan masih berlangsung, detektif berhasil mewawancarai seorang gelandangan yang disebut-sebut sebelumnya sering berkeliaran di area tersebut, dan diduga banyak orang sebagai pelaku atas penghilangan nyawa Santi. Namun setelah diperiksa tidak ada hal yang mencurigakan dalam keterangannya. Detektif juga memeriksa mantan suami Santi, namun dia dapat memberikan alibi yang kuat tidak terlibat dalam pembunuhan Santi. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2018, 4 bulan setelah pembunuhan Santi, David Rons ditangkap atas pembunuhan tingkat pertama, dan ditahan tanpa jaminan. Di hari yang sama, polisi juga menemukan cincin pertunangan yang sempat dinyatakan hilang oleh David. Cincin itu ditemukan di sebuah ruangan di rumah ibu David, di mana selama renovasi rumah sedang berlangsung David menumpang tinggal di sana. Cincin itu ditemukan di dalam kotaknya, disembunyikan di dalam koper milik David. Penemuan ini mematahkan pernyataan David bahwa pembunuhan Santi dilakukan oleh pencuri. Sebuah informasi kembali datang kepada penyelidik, bahwa kemungkinan besar mantan istri David, Carol, juga diracun oleh David. Informan teman keluarga David dan Carol itu mengatakan sejak Carol menikah dengan David, dia mulai mengalami penurunan kesehatan yang drastis dan konstan, yang tidak diketahui sebabnya. Informasi ini membuka sebuah kemungkinan baru bahwa Santi mungkin juga diracun oleh David, karena 2 bulan sebelum terjadinya pembunuhan, Santi mendadak mengalami radang usus buntu yang mengharuskannya menjalani operasi darurat. Keracunan dan radang usus buntu memiliki gejala yang mirip, namun David menyangkalnya dan mengatakan bahwa Santi memiliki masalah pencernaan sejak lama, bahkan sampai di hari dia meninggal. Jaksa penuntut dan detektif kemudian terbang ke Minnesota untuk menggali informasi lebih dalam dari Carol, mantan istri David. Selama menikah dengan David, Carol memang memiliki beberapa masalah kesehatan, nyeri yang menetap, kekebalan tubuh yang menurun dan masalah pencernaan. David memang memasak untuk Carol, namun Carol menyangkal dan tidak mempercayai teori bahwa David mencoba meracuninya. Saat wawancara terlihat gelagat bahwa Carol sangat melindungi David. Jaksa dan detektif yang curiga kemudian melakukan pengecekan rekening David dan Carol. Di sana ditemukan bahwa setelah bertahun-tahun bercerai, mereka berdua masih memiliki akun bank bersama. Mutasi rekening menunjukkan bahwa rekening itu kadang-kadang berisi ratusan ribu dolar. Saat hal itu ditanyakan pada Carol, Carol mengaku lupa untuk mengurusnya. Jaksa percaya bahwa dalam batas tertentu David masih mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh Carol, terlebih selama dia berada dalam penjara. Dalam hal ini tidak ada penuntutan apapun kepada Carol. Selama masa penyelidikan, detektif memasang kamera ke arah luar rumah David, untuk melihat siapa saja yang masuk dan keluar rumah. Pada akhirnya rekaman kamera itu menjadi bukti kuat, bahwa detektif swasta yang disewa oleh pengacara swasta David, terekam kamera keluar masuk rumah tersebut dengan membawa beberapa barang. Pengacara swasta David yang menyadari bahwa detektif swasta sewaannya terekam kamera memutuskan untuk menghubungi jaksa, Ryan Fascio. Tanpa diduga pengacara tersebut memberitahu jaksa bahwa dia memiliki bukti kejahatan David, yang telah disimpannya selama 11 bulan. Bukti itu berupa seperangkat spray yang berlumuran darah. Bukti itu ditemukan di kamar di atas garasi tempat di mana Santi tinggal. Keesokan harinya, pengacara itu kembali memberitahukan bahwa ada satu barang bukti lain yang diperolehnya dari detektif swasta, yaitu seutas tali berwarna hijau. Kepada penyelidik swasta, David meminta mereka membawa tali itu karena dia mengaku memiliki kecenderungan untuk melakukan bundir. Hal ini jelas menghubungkan antara sebab kematian Santi, yaitu dicekik dengan tali yang ditemukan di rumah tersebut. Sayangnya, saat diperiksa tali tersebut sudah bersih, tidak ada DNA siapapun. Penyelidik percaya bahwa tali tersebut sudah dibersihkan, karena baru ditemukan beberapa waktu setelah kematian Santi. Selanjutnya pengacara swasta tersebut mengundurkan diri dan digantikan oleh pengacara publik. Tidak ada media yang mencatat apakah sanksi hukum yang diterima pengacara swasta tersebut akibat menyembunyikan barang bukti tindak kejahatan. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, diperkirakan Santi meninggal malam sebelum David menelpon 911 di sore hari berikutnya,
dan David berbohong mengatakan baru saja menemukannya. Ditemukan satu buah anting milik Santi di samping tempat tidurnya, sedangkan satu anting lagi masih ada di telinga Santi. Diperkirakan Santi diserang malam menjelang tidur, saat dia sedang melepas antingnya. Saat David menunggu untuk persidangan, mantan teman satu sel David memberitahu pengakuan David padanya, bahwa malam saat terjadinya pembunuhan, Santi dan David terlibat pertengkaran karena Santi memergoki sebuah aplikasi chat, di mana David mengadakan percakapan vulgar dengan banyak laki-laki. Kemudian David kehilangan kendali dan membunuh Santi. Sayangnya kesaksian tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan, karena latar belakang kejahatan saksi yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, persidangan pertama atas kasus ini dimulai. Jaksa mengungkapkan bahwa motif David melakukan pembunuhan pada Santi karena obsesi renovasi rumah, dan keinginan David untuk tampil di acara reality show Zombie House Flipping, tidak didukung oleh Santi. Santi juga sudah mencapai titik didih frustasi dan kekesalannya, karena merasa ditipu dalam pernikahannya. Penipuan finansial di mana David mengaku jutawan namun sama sekali tidak berpartisipasi dalam keuangan mereka. Dan penipuan relasi sesama jenis yang dilakukan oleh David selama menikah dengan Santi. Penolakan Santi untuk tidak lagi berpartisipasi atas semua keinginan David, memicu terjadinya pertengkaran dan pembunuhan. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2023, setelah hanya 5 jam musyawarah, juri menyatakan David Trons bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dalam kematian istrinya, Santi Cooper. David dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Demikian kisah kriminal nyata kali ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya, terima kasih sudah mampir di channel ini.